Kisah Raja Abdulaziz bin Saud, penyatu padang pasir, dan pendiri kerajaan Arab Saudi modern, Babwan, anak padang pasir. Malam itu di bawah langit Najd yang bertabur bintang, bulan sabit menggantung redup di atas Riyadh. Di dalam rumah sederhana keluarga bangsawan Al Saud, tangisan bayi laki-laki memecah kesunyian. Ia lahir sebagai anak dari Abdurrahman bin Faisal, pemimpin terakhir dinasti Saud lama yang saat itu telah kehilangan kejayaannya, dan Sarah binti Ahmed Al-Sudairi, seorang perempuan yang dikenal akan keteguhan iman dan kelembutan hatinya. Bayi itu diberi nama Abdulaziz. Sejak kecil Abdulaziz tumbuh dalam lingkungan keras. Riyadh di masa itu hanyalah sebuah oasis kecil dikelilingi gurun yang ganas. Kehidupan di sana menuntut keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia belajar menunggang kuda sebelum ia mampu berjalan jauh dengan kakinya sendiri. Ia belajar menahan haus di bawah terik matahari, dan ia mengamati dengan tajam bagaimana ayah serta para tetua suku berbicara, memutuskan dan memimpin. Namun kebahagiaan masa kecilnya tak berlangsung lama. Ketika ia baru berusia 10 tahun, Riyadh jatuh ke tangan musuh bebuyutan keluarga mereka, klan Al-Rashid dari Ha'il. Ayahnya kalah dan diusir dari tanah leluhur. Malam itu, Abdulaziz melihat dengan mata kepolosannya bagaimana keluarganya meninggalkan Riyadh dalam keadaan terhina. Mereka berangkat menuju Kuwait, tanah asing yang penuh debu dan jarak yang jauh. Di pengasingan itulah karakter Abdulaziz mulai terbentuk. Ia bukan lagi anak manja dari bangsawan, melainkan seorang pemuda yang ditempa kesulitan. Ia belajar Al-Quran dari para imam, belajar mengatur kuda dengan tangan tegas, belajar memanah berpedang, dan yang terpenting belajar menunggu dengan sabar. Di dalam hatinya, tersimpan satu tekad yang tak tergoyahkan. Aku akan kembali ke Riyadh, aku akan merebutnya, dan aku akan menyatukan tanah ini. BAB2, jalan panjang dari pengasingan. Tahun-tahun pengasingan adalah sekolah sejati bagi Abdulaziz. Di Kuwait, ia melihat dunia luar yang berbeda. Ia mengamati pelabuhan, kapal dagang, dan pedagang dari India maupun Persia. Ia mulai menyadari betapa pentingnya perdagangan dan diplomasi dalam membangun kekuatan. Ia juga bertemu para pengembara padang pasir yang mengisahkan luasnya jazirah Arab, wilayah yang tercerai-berai oleh permusuhan suku, namun memiliki ikatan iman yang sama. Ayahnya Abdurrahman terus berusaha menjaga kehormatan keluarga Saud meski dalam keterbatasan. Sang ayah sering menasihatinya, "Wahai Abdulaziz, tanah kita akan menunggu. Suku-suku mungkin kini berpaling, tapi mereka haus akan pemimpin yang tegas. Jangan terburu-buru, bersabarlah dan saatnya akan datang." Benih-benih kepemimpinan itu tumbuh bersama fisiknya yang gagah. Abdulaziz menjulang tinggi dibanding rekan-rekannya. Ia kuat, penuh energi, dengan pandangan mata yang tajam. Di usia 21 tahun, ia merasa saatnya telah tiba. BAB3, serangan fajar di Riyadh, tahun 1897, Abdulaziz mengumpulkan pengikut setianya. Jumlah mereka tak lebih dari 50 orang. Namun semangat mereka membara, karena yang mereka perjuangkan bukan sekadar tanah, melainkan kehormatan leluhur. Dalam diam, mereka meninggalkan Kuwait, menyusuri gurun dengan langkah penuh rahasia. Setelah berhari-hari perjalanan melelahkan, tibalah mereka di Riyadh. Abdulaziz menyusun rencana berani, menyerbu istana Masmak, jantung pertahanan musuh. Malam itu ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu niatku. Jika ini baik untuk umatmu, maka beri aku kemenangan." Saat fajar menyingsing, serangan dilancarkan. Dengan keberanian luar biasa, Abdulaziz memimpin langsung. Pedangnya berkilat, teriakan takbir menggema, dan akhirnya pemimpin Al-Rashid di kota itu tewas. Riyadh pun jatuh ke tangan Abdulaziz. Berita kemenangan ini menyebar cepat. Suku-suku mulai melihat sosok muda ini sebagai pemimpin yang berbeda, berani, veteran dan lebih disi tujuan. Dinasti Saud yang dianggap mati kini bangkit kembali. BAB4, perjuangan menyatukan padang pasir. Merebut Riyadh hanyalah awal. Abdulaziz tahu, untuk membangun negara, ia harus menyatukan suku-suku yang selama berabad-abad hidup terpisah. Dengan strategi cerdik, ia memadukan pedang dan diplomasi. Ia mendekati para kepala suku dengan janji keamanan, keadilan, dan persaudaraan Islam. Namun bagi yang menolak, ia tak segan mengangkat senjata. Ia menjalin aliansi dengan kaum Ikhwan, pasukan religius yang bersemangat menyebarkan Islam Puritan. Dengan mereka, ia menaklukkan Al-Hasa di timur, Qasim di tengah, dan akhirnya seluruh Najd tunduk kepadanya. Namun tantangan terbesar menanti di barat, Hijaz, tempat berdirinya Mekah dan Madinah. Saat itu, Hijaz diperintah oleh Syarif Hussein, penguasa yang sempat bersahabat dengan Inggris. Abdulaziz menyadari, siapapun yang menguasai tanah suci akan mendapat legitimasi besar di dunia Islam. Tahun 1924, ia melancarkan serangan besar. Kota demi kota jatuh, hingga akhirnya Mekah, Madinah, dan Jeddah tunduk.
Nah, dengan itu, Abdul Aziz bukan hanya Raja Padang Pasir, melainkan penjaga dua kota suci umat Islam. BABV, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz mengumumkan penyatuan semua wilayah di bawah satu nama, Kerajaan Arab Saudi. Ia duduk di majelis, dikelilingi para bangsawan dan ulama, dan berkata, "Hari ini kita bukan lagi suku yang terpecah. Hari ini kita adalah satu bangsa, satu tanah, satu iman." Sebagai raja pertama, Abdul Aziz membentuk dasar pemerintahan. Ia menegakkan syariat Islam sebagai hukum negara, membentuk dewan penasihat dari ulama dan kepala suku, serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan zaman. Ia membuka pintu diplomasi dengan Inggris, dan kemudian menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat. BABV, emas hitam dari gurun. Takdir kemudian menghadirkan kejutan besar. Pada akhir dekade 30-an, pengeboran minyak yang ia izinkan membuahkan hasil. Tahun 1938, minyak pertama memancar dari tanah Dahran. Abdul Aziz menyadari bahwa inilah harta karun Allah bagi negerinya. Dengan bijak ia bekerja sama dengan perusahaan asing, mendirikan Aramco. Pendapatan minyak digunakan untuk membangun jalan raya, rumah sakit, sekolah, serta memperbaiki kehidupan rakyat. Meski demikian, ia tetap menjaga agar modernisasi tidak merusak nilai Islam yang ia junjung. Ia berhati-hati, ibarat seorang ayah yang menuntun anak-anaknya agar tidak tersesat. Bab 7, sang ayah bangsa. Di balik wibawanya sebagai raja, Abdul Aziz dikenal sebagai pribadi sederhana. Ia lebih senang duduk di atas karpet, berbincang dengan rakyatnya, ketimbang bersembunyi di balik istana megah. Ia disebut Al-Abu, ayah, oleh rakyatnya. Dalam keluarga ia dianugerahi puluhan anak. Beberapa di antaranya kelak memimpin negara. Saud, Faisal, Khalid, Fahd, dan Abdullah. Ia membesarkan mereka dengan nilai Islam, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Kerajaan ini bukan milikku, bukan milikmu. Ini milik Allah dan umatnya. Jagalah ia dengan iman." Bab W, tahun-tahun terakhir. Seiring usia bertambah, tubuh Abdul Aziz mulai melemah. Namun semangatnya tetap menyala. Ia masih terus mengikuti urusan kerajaan, masih memberikan arahan kepada putra-putranya, dan masih menerima tamu dari luar negeri. Ia bahkan sempat menjalin pertemuan bersejarah dengan Presiden Franklin D. Roosevelt di atas kapal perang Amerika, membicarakan masa depan minyak dan politik dunia pasca Perang Dunia Kedua. Akhirnya pada tahun 1953, di kota Taif yang sejuk, Abdul Aziz menghembuskan napas terakhir. Usianya 77 tahun. Jazirah Arab berduka. Ulama, prajurit, pedagang, hingga rakyat jelata menundukkan kepala. Dunia Islam kehilangan seorang penyatu padang pasir, sementara dunia modern menyadari lahirnya sebuah kekuatan baru. Epilog, warisan sang raja. Raja Abdul Aziz bin Saud meninggalkan lebih dari sekadar tahta. Ia meninggalkan sebuah bangsa. Dari padang pasir yang terpecah-pecah, ia membangun negara Islam modern yang kini berdiri sebagai pusat dunia Islam, penjaga dua kota suci, sekaligus kekuatan penting dalam politik global. Setiap jamaah yang datang ke Mekkah dan Madinah berjalan di atas tanah yang ia satukan. Setiap barel minyak yang keluar dari bumi Arab, Saudi adalah saksi kejeliannya melihat masa depan. Setiap doa rakyatnya adalah bentuk cinta pada seorang raja yang memimpin bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan hati seorang ayah. Dialah Abdul Aziz bin Saud, Singa Najd, penakluk padang pasir dan pendiri kerajaan Arab Saudi. Apa yang dilakukan Raja Abdul Aziz bin Saud semasa hidupnya? 1. Masa muda dan pengasingan. Saat masih remaja, ia dan keluarganya diusir dari Riyadh setelah kekuasaan keluarga. Saud jatuh ke tangan suku lain. Hidup dalam pengasingan di Kuwait selama bertahun-tahun. Ia belajar banyak tentang politik, strategi, dan kondisi suku-suku di Jazirah Arab. Di masa ini, Abdul Aziz menumbuhkan tekad untuk merebut kembali tanah leluhurnya. 2. Penaklukan kembali Riyadh. Pada usia sekitar 20 tahun, ia memimpin sekelompok kecil pengikut setia untuk menyerbu Riyadh di malam hari. Serangan berani ini berhasil, dan Riyadh kembali ke tangan keluarga Saud. Peristiwa ini menjadi titik balik besar, menandai awal perjalanan panjang pendirian kerajaan baru. 3. Penyatuan suku-suku Arab. Abdul Aziz memimpin kampanye militer dan diplomasi untuk menyatukan suku-suku yang terpecah belah di Jazirah Arab. Ia berhasil menundukkan wilayah Najd, Al-Ahsa, Hail, Asir, hingga akhirnya Hijaz yang berisi kota suci Makkah dan Madinah. Pendekatannya tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan pernikahan politik dan kesepakatan damai. 4. Pendirian negara Saudi modern. Setelah berhasil menguasai hampir seluruh Jazirah Arab, Abdul Aziz memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932. Riyadh dijadikan ibu kota. Ia menjadi raja pertama sekaligus pendiri negara ini.
5. Reformasi politik dan pemerintahan. Membangun struktur pemerintahan terpusat dengan dasar syariat Islam. Membentuk Majelis Syura, Dewan Penasihat, untuk membantu pengambilan keputusan. Menggabungkan tradisi Islam dengan kebutuhan pemerintahan modern, nomor ekonomi dan minyak. Di awal pemerintahannya, ekonomi masih bertumpu pada perdagangan, pertension dan ibadah haji. Abdul Aziz membuka pintu bagi perusahaan asing untuk mengeksplorasi minyak. Pada tahun 30-an ditemukan cadangan minyak dalam jumlah besar di Arab Saudi. Hal ini mengubah negara gurun yang miskin menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Secara singkat, Raja Abdul Aziz bin Saud dikenang sebagai penakluk yang merebut kembali Riyadh dan menyatukan suku-suku, pendiri negara yang melahirkan Arab Saudi modern, pemimpin visioner yang membawa negaranya dari gurun miskin menjadi kerajaan minyak, pelindung kota suci yang menjaga Makkah dan Madinah, diplomat ulung yang menghubungkan Arab Saudi dengan dunia internasional. Riyadh jatuh, keluargaku terusir, dan banyak yang mengira darah Saud telah padam. Tetapi aku katakan, api yang tertutup pasir tidak pernah mati, ia hanya menunggu hembusan angin. Dengan tekad, doa dan keberanian, aku rebut kembali kota leluhurku, bukan hanya untukku, tetapi untuk generasi yang akan lahir dari bumi Arab ini. Siapa menjaga kota suci, ia menjaga hati umat Islam. Keadilan adalah mahkota sejati seorang raja. Kerajaan dibangun dengan iman, bukan hanya dengan senjata. Persatuan adalah pedang yang lebih tajam daripada baja. Dari gurun yang keras lahirlah kekuatan bangsa.